Di tengah malam hujan deras di Jakarta, pintu rumah mewah keluarga Wijaya terbuka dengan keras, dan seorang wanita muda berlari keluar, air mata bercampur dengan air hujan. Itu adalah Maya, anak angkat yang baru saja menerima 80 warisan dari ayah angkatnya yang baru meninggal. Tapi saat itu juga, rahasia terbesarnya terungkap, hubungannya dengan seorang wanita lain, yang membuat seluruh keluarga berbalik melawannya. Maya berhenti di bawah pohon mangga di halaman depan, napasnya tersengal. Dia ingat betapa ayah angkatnya, Pak Wijaya, selalu memperlakukannya seperti putri kandung. Dulu, saat dia masih remaja, Pak Wijaya menemukannya di panti asuhan di Surabaya, seorang gadis yatim piatu yang pintar tapi penuh luka. Dia membawanya ke Jakarta, memberinya pendidikan terbaik, dan menjadikannya bagian dari keluarga. Tapi sekarang, setelah pemakaman, saat pembacaan wasiat, semuanya berubah. Kenapa harus seperti ini, gumam Maya sendirian. Dia menggenggam surat wasiat di tangannya, yang menyatakan bahwa dia mendapatkan mayoritas saham perusahaan keluarga, rumah mewah ini, dan aset lainnya. Saudara-saudara angkatnya, Andi dan Rina, hanya mendapat sisanya. Mereka marah besar. Tapi bukan hanya karena warisan, itu pun karena Otto yang tiba-tiba muncul di meja pengacara. Otto Maya berciuman dengan seorang wanita di sebuah kai tersembunyi. Wanita itu adalah Lita, kekasih Maya selama 2 tahun terakhir. Mereka bertemu di universitas, di kelas psikologi. Lita, dengan rambut panjang hitam dan senyum yang selalu menenangkan, adalah satu-satunya orang yang mengerti Maya. Di Indonesia, di mana masyarakat masih penuh prasangka terhadap hubungan sesama jenis, mereka harus menyembunyikan cinta mereka. Tapi sekarang, rahasia itu bocor, dan Maya tahu siapa yang melakukannya, Rina, saudara angkatnya yang iri. Pagi itu, sebelum pembacaan wasiat, Rina telah mengonfrontasi Maya di kamarnya. "Aku tahu segalanya tentangmu dan Lita," kata Rina dengan suara dingin. "Ayah tidak pernah tahu, kan? Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan memberikan semuanya padamu." Maya membeku. Dia mencoba menyangkal, tapi Rina menunjukkan oto-oto itu, diambil oleh detektif swasta yang dia sewa. "Ini bukan tempatmu di keluarga ini," lanjut Rina. "Kau hanya anak angkat, dan sekarang kau membawa aib." Maya merasa dunia runtuh. Dia ingat masa kecilnya di panti asuhan, di mana dia belajar bertahan sendirian. Tapi bertemu Lita mengubah segalanya. Lita berasal dari keluarga sederhana di Bandung, bekerja sebagai psikolog konselor. Mereka saling mendukung, berbagi mimpi tentang masa depan yang bebas dari pandangan orang lain. Tapi sekarang, dengan warisan ini, semuanya jadi taruhan. Malam itu, setelah lari dari rumah, Maya menelepon Lita. "Mereka tahu, Lit. Semuanya hancur." Suara Lita di ujung telepon gemetar. "Datanglah ke sini, Maya. Kita hadapi bersama." Maya naik taksi ke apartemen Lita di kawasan Kemang, hati berdebar. Saat tiba, Lita memeluknya erat. "Kita bisa pergi dari sini," bisik Lita. "Gunakan warisan itu untuk mulai hidup baru." Tapi Maya ragu. Warisan itu bukan hanya uang, itu adalah tanggung jawab terhadap perusahaan yang dibangun ayah angkatnya. Perusahaan Wijaya Group, yang bergerak di bidang properti, mempekerjakan ribuan orang. Jika dia pergi, Andi dan Rina pasti akan merebutnya, dan mungkin menghancurkannya karena dendam. Maya duduk di sofa, memandang Lita. "Aku tidak bisa meninggalkan semuanya. Ini adalah keluargaku, meski mereka membenciku sekarang." Lita menggeleng. "Mereka bukan keluargamu jika mereka tidak menerimamu apa adanya." Debat itu berlangsung hingga larut malam. Maya merasakan konflik dalam dirinya, cinta untuk Lita versus loyalitas pada keluarga angkat yang memberinya segalanya.
Di luar, hujan semakin deras, seolah mencerminkan badai di hatinya. Keesokan harinya, Maya kembali ke rumah Wijaya. Andi, saudara laki-lakinya, menyambut dengan tatapan dingin. Kau pikir kau bisa kembali begitu saja? Kami sudah hubungi pengacara untuk gugat wasiat itu. Rina berdiri di belakangnya, senyum puas. Maya menarik napas dalam. Ayah memberikannya padaku karena dia percaya aku bisa memimpin perusahaan. Bukan kalian yang selalu bergantung padanya. Pertengkaran meledak. Andi berteriak, kau membawa dosa ke keluarga ini. Di Indonesia, hal seperti itu tidak diterima. Apa kata tetangga, apa kata mitra bisnis? Maya merasa sakit hati. Dia ingat bagaimana ayah angkatnya pernah bilang, Maya, kau adalah harapan keluarga ini. Tapi sekarang, dia sendirian melawan prasangka. Di kantor perusahaan, Maya bertemu dengan para eksekutif. Mereka sudah mendengar rumor. Beberapa memandangnya aneh, yang lain berpura-pura tidak tahu. Maya harus memutuskan, bertahan dan bertarung, atau menyerah demi Lita. Tapi saat itu, telepon berdering dari Lita. Aku diancam, Maya. Seseorang bilang kalau aku tidak tinggalkanmu, keluargaku akan menderita. Maya panik. Ini pasti ulah Rina. Dia harus memilih warisan dan keluarga atau cinta sejatinya. Konflik ini baru permulaan, dan Maya tahu setiap keputusan akan ada harganya. Maya bergegas ke apartemen Lita, hati berdegup kencang. Saat tiba, Lita sedang duduk di lantai, memegang surat ancaman yang dikirim lewat pos. Mereka bilang kalau aku terus bersamamu, ayahku akan kehilangan pekerjaan, kata Lita dengan suara bergetar. Ayah Lita bekerja di salah satu anak perusahaan Wijaya Group di Bandung. Maya langsung tahu ini perbuatan Andi atau Rina, mereka ingin memisahkan mereka. Aku tidak akan biarkan ini terjadi, kata Maya tegas. Dia memeluk Lita, tapi di dalam hati, kemarahan bercampur rasa bersalah. Bagaimana bisa keluarganya sendiri melakukan ini? Maya ingat masa kecilnya saat dia belajar bahwa dunia tidak adil. Di panti asuhan, dia sering diintimidasi karena berbeda, selalu lebih suka berteman dengan gadis-gadis, tidak seperti yang lain. Itu membuatnya menutup diri sampai Pak Wijaya datang. Sekarang, di tengah krisis ini, Maya harus menghadapi dewan direksi perusahaan. Rapat darurat digelar besok. Maya tahu rumor tentang orientasi seksualnya sudah menyebar. Di Indonesia, di mana agama dan norma sosial sangat kuat, hal seperti ini bisa menghancurkan reputasi. Mitra bisnis konservatif mungkin mundur, karyawan bisa protes. Malam itu, Maya dan Lita berbicara panjang. Kenapa kita harus sembunyi terus, tanya Lita. Di kota besar seperti Jakarta, ada komunitas yang mendukung kita. Maya menggeleng. Ini bukan soal kita saja. Ini soal keluarga, warisan. Ayah angkatku percaya padaku. Lita memandangnya tajam. Tapi apakah kau percaya pada dirimu sendiri? Atau kau masih takut menjadi dirimu yang sebenarnya? Pertanyaan itu menusuk. Maya ingat pertama kali jatuh cinta pada Lita. Itu di seminar psikologi tentang identitas diri. Lita berpresentasi tentang bagaimana masyarakat menekan minoritas seksual. Setelah itu, mereka ngobrol di KAE, dan Maya merasa terhubung. Tapi sekarang, cinta itu jadi senjata lawan. Keesokan pagi, di rapat dewan, Maya berdiri di depan para eksekutif. Saya tahu ada rumor tentang kehidupan pribadi saya, katanya langsung. Tapi itu tidak mempengaruhi kemampuan saya memimpin perusahaan. Beberapa anggota dewan mengangguk, yang lain berbisik. Tapi tiba-tiba, Andi masuk, membawa dokumen. Ini bukti bahwa Maya tidak layak. Wasiat ayah bisa digugat karena dia menyembunyikan akta penting.
Maya marah. Akta apa? Bahwa aku mencintai seseorang. Itu bukan dosa. Debat memanas. Andi menuduh Maya membawa aib keluarga, mengancam citra perusahaan. Rina yang ikut hadir, menambahkan, di masyarakat kita, perempuan seperti kalian tidak diterima. Pikirkan karyawan yang taat agama. Maya merasa terpojok. Dia ingat ayah angkatnya, yang meski konservatif, selalu mengajarkan toleransi. Tapi sekarang, dia mati, dan keluarganya menggunakan norma sosial untuk menyerang. Setelah rapat, Maya bertemu Lita di taman kota. Aku harus memilih, Lit. Jika aku bertahan, kau dan keluargamu dalam bahaya. Lita menggeleng. Jangan pilih. Kita lawan bersama. Mereka memutuskan mencari bantuan dari komunitas LGBT di Jakarta. Melalui teman Lita, mereka bertemu dengan aktivis bernama Sinta, yang menjalankan ngo untuk hak minoritas seksual. Sinta mendengar cerita mereka. Ini klasik, tekanan keluarga dan masyarakat. Tapi kalian punya hak atas warisan itu. Sinta menyarankan Maya untuk bicara terbuka di media sosial, tapi Maya ragu. Itu bisa menghancurkan perusahaan. Konflik internal Maya semakin dalam. Dia mimpi buruk malam itu, ayah angkatnya muncul, bertanya kenapa dia menyembunyikan diri. Beberapa hari kemudian, ancaman bertambah. Lita diikuti orang tak dikenal. Maya marah, konfrontasi Rina di rumah. Kenapa kau lakukan ini? Kita saudara. Rina tertawa dingin. Saudara. Kau hanya anak angkat. Dan hubunganmu itu menjijikan. Kata-kata itu menyakitkan Maya, mengingatkannya pada rasa tidak diterima seumur hidup. Maya memutuskan bertarung di pengadilan. Dia sewa pengacara terbaik, tapi tahu risiko, rahasia mereka akan terbuka luas. Lita mendukung, tapi ketakutan terlihat di matanya. Apa harga yang harus kita bayar? Tanya Lita. Di pengadilan pertama, saksi-saksi dipanggil. Andi bersaksi bahwa Maya tidak pantas karena melanggar norma keluarga. Maya merasa hancur, tapi dia berdiri tegar. Saat gilirannya, dia bilang cinta bukan dosa. Yang salah adalah prasangka kalian. Tapi di luar pengadilan, demonstran muncul, kelompok konservatif yang mendengar berita. Mereka berteriak slogan anti-LGBT. Maya dan Lita harus kabur melalui pintu belakang. Tekanan masyarakat semakin berat, dan Maya mulai mempertanyakan apakah warisan itu sepadan dengan penderitaan ini. Lita mulai goyah. Mungkin kita pisah sementara, katanya suatu malam. Maya terkejut. Tidak. Itu yang mereka inginkan. Tapi Lita menangis. Aku takut kehilangan keluargaku juga. Konflik ini membuat Maya sadar, setiap pilihan punya konsekuensi, dan dia harus bayar harganya. Pengadilan berlanjut dengan ketegangan yang meningkat. Maya duduk di bangku saksi, mata para hakim tertuju padanya. Pengacara Andi menyerang, apakah benar Anda menyembunyikan hubungan homoseksual Anda dari almarhum Pak Wijaya? Maya menarik napas. Ya, tapi itu bukan urusan bisnis atau warisan. Ayah angkat saya mencintai saya apa adanya. Tapi saksi berikutnya adalah tetangga keluarga yang bersaksi tentang aib yang dibawa Maya. Di Indonesia, di mana undang-undang pornografi dan norma agama mendominasi, testimoni seperti ini berpengaruh. Maya merasa seperti diadili bukan atas warisan, tapi atas identitasnya. Lita duduk di belakang, memegang tangannya erat setelah sidang. Malam itu, mereka bertemu Sinta lagi. Kalian butuh dukungan publik, kata Sinta. Biarkan saya organisir petisi online. Maya setuju, meski ragu. Petisi menyebar di media sosial, dengan hashtag Hak Cinta Maya. Banyak dukungan dari komunitas muda di Jakarta,
tapi juga hujatan dari kelompok konservatif. Ancaman datang Iadm, hentikan atau kalian akan menderita. Rina melihat ini semakin marah. Dia hubungi media, bocorkan cerita. Besoknya, headline koran, skandal lesbian di keluarga kaya, anak angkat rebut warisan. Maya terpukul. Perusahaan mulai goyah, beberapa klien mundur. Andi senang. Lihat. Ini konsekuensinya. Maya konflik dalam, apakah dia salah memperjuangkan cinta ini? Dia ingat masa kuliah saat pertama mengakui perasaannya pada Lita. Itu di Pantai Anyer saat liburan. Aku takut, Lit, kata Maya saat itu. Lita jawab, takut apa? Kita saling punya. Tapi sekarang ketakutan itu nyata. Lita mulai terpengaruh tekanan. Keluarganya di Bandung menelepon, memohon dia pulang. Kau bawa malu keluarga, kata ibunya. Lita menangis di pelukan Maya. Aku tidak mau pisah, tapi ini terlalu berat. Maya merasa bersalah, dia yang menyeret Lita ke pusaran ini. Di sidang berikutnya, kejutan datang. Pengacara Maya menemukan surat lama dari Pak Wijaya yang menyatakan dia tahu tentang orientasi Maya. Aku mencintaimu apa adanya, Maya. Jangan biarkan dunia mengubahmu. Surat itu jadi bukti kuat. Andi dan Rina terkejut. Ini palsu, teriak Andi. Tapi hakim memeriksa, dan itu asli. Maya menangis, ayah angkatnya tahu, dan tetap memberikan warisan. Ini mengubah segalanya. Tapi di luar, demonstrasi semakin besar. Kelompok anti-LGBT melempar batu ke mobil Maya. Lita terluka ringan. Ini gila, kata Lita. Mungkin kita menyerah saja. Maya marah. Tidak. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang hak kita hidup bebas. Tapi dalam hati, dia lelah. Tekanan masyarakat, keluarga, membuatnya mempertanyakan moralitas. Apakah mencintai sesama jenis salah? Di Indonesia, banyak yang bilang ya, tapi hati Maya bilang tidak. Malam itu, pengkhianatan datang. Lita mendapat tawaran dari Rina, uang untuk tinggalkan Maya. Lita tolak, tapi ragu terlihat. Maya sadar, dan mereka bertengkar. Kau pikir aku akan tinggalkanmu, tanya Lita. Maya jawab, aku takut kau akan, demi keluargamu. Konflik mencapai puncak saat Andi datang ke apartemen Lita, dengan bodyguard. Pergi dari saudariku, atau aku pastikan keluargamu hancur. Lita takut, tapi Maya hadapi Andi. Kau bukan saudaraku lagi jika kau lakukan ini. Andi pergi, tapi ancaman tetap. Maya memutuskan, dia akan mundur dari perusahaan jika itu selamatkan Lita. Tapi Lita tolak. Jangan korban dirimu. Kita lawan sampai akhir. Mereka rekonsiliasi, tapi damage sudah dalam. Maya mulai terapi dengan Sinta, belajar hadapi trauma. Di sidang akhir, hakim putuskan wasiat sah. Maya menang. Tapi kemenangan pahit, keluarga putus, perusahaan goyah. Andi dan Rina pergi, tapi dendam tetap. Maya dan Lita pindah ke rumah baru, tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Masyarakat masih bicara. Maya jadi simbol, tapi juga target. Dia bertanya pada diri, apakah ini benar? Cinta mereka kuat, tapi harga yang dibayar, kehilangan keluarga, teman, keamanan. Setelah kemenangan di pengadilan, Maya mengambil alih Wijaya Group sepenuhnya. Tapi tantangan baru muncul. Karyawan mulai mogok, diprovokasi oleh rumor. Kami tidak mau dipimpin oleh orang seperti itu, kata seorang pemimpin serikat. Maya harus bicara di depan mereka. Saya di sini untuk pekerjaan, bukan kehidupan pribadi. Mari kita bangun perusahaan ini bersama. Beberapa setuju, yang lain pergi. Maya merasa kesepian.
Lita mendukung, tapi hubungan mereka tegang. Kau terlalu fokus pada kerja, kata Lita. Maya jawab, ini tanggung jawabku. Ayah angkatku percaya padaku. Konflik rumah tangga bertambah, Lita ingin hidup normal, Maya terjebak di pusaran bisnis dan sosial. Suatu hari, Ibu Lita datang ke Jakarta. Pulanglah, anakku. Jangan ikuti jalan ini. Lita terpecah. Dia cinta Maya, tapi tekanan keluarga berat. Di Indonesia, keluarga adalah segalanya. Lita mulai jarang pulang, bekerja lembur di klinik psikologi. Maya curiga. Dia ikuti Lita suatu malam, dan lihat Lita bertemu pria, teman lama. Bukan selingkuh, tapi Maya salah paham. Mereka bertengkar hebat. Kau pikir aku akan kembali ke pria, teriak Lita. Maya menangis. Aku takut kehilanganmu karena semua ini. Pengkhianatan internal ini lebih sakit dari serangan luar. Maya mulai minum, lari dari masalah. Sinta datang, ingatkan, jangan biarkan tekanan menghancurkan kalian dari dalam. Maya sadar, dia harus pilih, perbaiki hubungan atau biarkan hancur. Mereka ambil libur ke Bali, coba rekonsiliasi. Di pantai, mereka bicara hati ke hati. Aku takut masyarakat akan pisahkan kita, kata Maya. Lita jawab, masyarakat bukan Tuhan. Kita yang tentukan nasib kita. Mereka janji saling dukung. Tapi kembali ke Jakarta, masalah baru. Andi ajukan banding pengadilan, dengan bukti baru, rekaman Maya dan Lita. Ini pelanggaran privasi, tapi di Indonesia, hal seperti ini bisa jadi senjata. Maya marah, konfrontasi Andi dikai. Kenapa kau belum puas? Andi jawab, karena kau rebut segalanya dari kami. Dan hubunganmu itu salah. Debat ilosois muncul. Maya tanya, siapa yang tentukan salah benar? Agama, masyarakat, atau hati? Andi diam, tapi dendam tetap. Banding gagal, tapi kerusakan reputasi permanen. Lita mulai aktif di komunitas LGBT, jadi pembicara. Ini buat Maya bangga, tapi juga cemburu, Lita dapat perhatian. Konflik mautun etika, apakah terbuka baik atau berbahaya? Suatu malam, serangan datang. Rumah mereka dirusak, graffiti anti-LGBT. Polisi lambat tanggapi karena bias. Maya dan Lita trauma. Mungkin kita pindah negara, kata Lita. Maya ragu. Ini tanah airku. Aku ingin ubah dari dalam. Pilihan sulit, tinggal dan bertarung, atau pergi demi aman. Maya ingat ayah angkatnya, yang ajar perjuangan. Tapi harga, kesehatan mental mereka. Akhirnya, Maya putuskan jual sebagian saham, gunakan uang untuk dukung Sinta. Ini pengorbanan besar, tapi buat damai. Andi dan Rina dapat bagian, dendam mereda. Tapi di akhir, Lita dapat tawaran kerja di Singapura. Ini kesempatan, Maya. Kita bisa mulai baru. Maya terpecah, ikut atau tinggal jaga warisan. Konflik puncak, Maya pilih tinggal, Lita pergi sementara. Pisah ini menyakitkan, tapi janji Reni. Maya sendirian, renungkan, apakah semua pengorbanan ini benar? Maya berdiri sendirian di balkon rumah mewah, memandang lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Lita sudah pergi ke Singapura 2 minggu lalu, dengan janji kembali. Tapi pesan-pesan semakin jarang, dan Maya tahu, jarak bisa ubah segalanya. Perusahaan stabil sekarang setelah dia bagi saham dengan Andi dan Rina. Mereka tak lagi musuh, tapi juga bukan saudara. Maya renungkan perjalanan ini. Dari anak angkat yang dapat warisan besar, jadi simbol perjuangan LGBT. Media masih bicara tentangnya, campur antara dukungan dan hujatan. Di Indonesia, perubahan lambat,
tapi petisi Sinta kumpul ribuan tanda tangan, dorong diskusi tentang hak minoritas. Tapi harga yang dibayar, kehilangan keluarga, teman, dan sekarang, mungkin Lita. Maya ingat momen pertama rahasia terbongkar, bagaimana dunia runtuh dalam sekejap. Apakah dia salah bertahan? Atau benar karena dia setia pada diri sendiri? Suatu hari, Rina datang tak diundang. "Aku minta maaf," katanya pelan. "Aku iri dan takut atas nama keluarga." Maya terkejut. Mereka bicara panjang tentang prasangka yang diajarkan masyarakat. Rina akui dia salah. Rekonsiliasi kecil ini beri harapan. Andi juga hubungi, minta maaf, ia telepon. "Ayah pasti bangga padamu." Maya menangis. Mungkin pengorbanan ini buka mata mereka. Lita kembali tiba-tiba dengan koper. "Aku tidak bisa jauh darimu," katanya. Mereka peluk, tapi Maya tahu luka masih ada. Mereka putuskan tinggal di Indonesia, tapi hati-hati. Maya dukung Lita Dingo dan mereka jadi pasangan yang lebih kuat. Tapi cerita tak berakhir bahagia sempurna. Tekanan masyarakat tetap, dan mereka harus bayar harga setiap hari, tepan aneh, ancaman online. Maya jadi lebih bijak, paham bahwa cinta butuh pengorbanan. Di akhir, Maya bertanya pada diri, apakah semua ini sepadan? Dia lihat cermin, lihat wanita kuat yang muncul dari reruntuhan. Apakah mencintai seseorang dengan tulus, meski bertentangan dengan norma masyarakat, merupakan pilihan yang benar atau salah?